Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Ani Citra Handayani STMT, ASEAN Eng selaku dosen pembimbing MBKM. Yang terhormat Ibu Herna Puji Astuti STMSC selaku dosen pembimbing MBKM. Yang terhormat Bapak Kukuh Damarjati ST selaku dosen pembimbing lapangan PT Adikarya. Dan saya sendiri Veronica Diana Anis Anggorowati STMT selaku dosen pembimbing MBKM. Berikut mahasiswa yang terkasih, para mahasiswa peserta magang MBKM di PT Adikarya. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, akan diadakan seminar kemajuan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh para mahasiswa tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk mahasiswa bimbingan Ibu Ani, silakan paparkan apa saja kegiatan yang telah saudara ikuti selama ini selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Silakan share slide-nya. Baik, terima kasih Bu Vero untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Ruth Maria Muhammad. Bu, saya izin share screen boleh? Boleh, silakan. Ya. Sejak kapan di situ? Lima 15 menit ke depan ya, Ruth. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Baik, di sini judul seminar saya itu Seminar Kemajuan Laporan Magang Proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta, NIA Kulon Progo, segi 1 paket 1.2. Next, di sini dengan dosen pembimbing yaitu yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Ani Citra Handayani STMT IPM ASEAN Engineering. Lalu pembimbing lapangan magang saya yaitu Pak Kukuh Damarjati, Sarjana Teknik. Next, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas pada PPT seminar kemajuan saya, yaitu yang pertama ada gambaran umum, lokasi dan waktu pelaksanaan, struktur organisasi, data umum dan data teknis, pekerjaan girder, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, gambaran umum, PT Adikarya ini adalah merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Lalu tujuan perusahaan PT Adikarya yaitu untuk meningkatkan kinerja dalam perusahaan konstruksi yang dibangun dengan tujuan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, berikutnya yaitu lokasi. Nah, proyek lokasi Jalan Tol Solo Yogyakarta segi 1 paket 1.2 ini ada di Kabupaten Jawa Tengah hingga ke Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu waktu pelaksanaan magang kami yaitu dimulai dari tanggal 16 April 2024 hingga 16 Juli 2024 dengan totalnya sekitar 3,5 bulan. Next yaitu struktur organisasi PT Adikarya. Di sini saya menjelaskan secara rinci di mana struktur organisasi ini ada supaya untuk membantu jalannya suatu perusahaan itu sendiri. Lalu next di sini ada struktur organisasi proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta, di mana struktur organisasi ini yaitu yang ownernya adalah PT Jogja Solo Marga Makmur, konsultan pengawasnya adalah PT SKP Indomater CE, konsultan pengawas ada PT Hendra Carter Indonesia, dan kontraktornya adalah PT Adikarya. Lalu di bawah PT Adikarya ada sub-kontraktor yang akan bekerja. Lalu ada data umum dan data teknis, di mana data umumnya ini adalah Jalan Tol Solo Yogyakarta. Nama proyeknya adalah Jalan Tol Solo Yogyakarta NIA Kulon Progo. Paket pekerjaannya yaitu segi 1 paket 1.2 dari Klaten hingga ke Purwomartani. STA 22 300 sampai STA 32 plus 300. Lokasi pekerjaan yaitu terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Panjang pekerjaannya yaitu 20,07 km. Waktu pelaksanaannya adalah 631 hari. Masa pemeliharaannya adalah 1095 hari kalender. Next, jenis kontraknya ada Affectionate Price, konsultan perencana adalah PT Yogyakarya Persero,
Konsultan pengawasnya adalah konsultan pengawasnya adalah KSO PT Skapindo Matra, PT Herdakarta Indonesia. Sistem pembayarnya yaitu monthly payment. Konsultan PMI-nya adalah PT Anugrah Karib Dana Matra, PT Indek Internusa. Waktu pelaksanaannya itu 631 hari dan target operasi adalah tahun 2025. Next adalah data teknis, di mana jumlah jalurnya itu 2x2, lebar jalurnya adalah 3,6 meter, lebar bahu dalamnya adalah 1,5, lebar bahu luarnya 3 meter, lebar mediannya 2,5 meter. Tinggi timbunan, slope timbunan, lebar atasnya adalah 29,4 meter, lebar bawah rata-ratanya adalah 60, dan kecepatan rencana pada jalan tol ini adalah 100 km per jam. Masuk ke pembahasan pekerjaan girder, jadi masuk ke definisi girder, di mana yang saya tinjau, pengertian umum dari girder itu adalah sebuah struktur atas bangunan atau apa struktur jembatan yang komponen utama yaitu sebuah balok, baik dalam bentuk beton bertulang, beton prategang, baja, atau kayu. Lalu ada jenis girder. Jenis girder menggunakan beton prategang, umumnya memiliki panjang 20 meter hingga 40 meter. Lalu balok girder yang digunakan pada jalan tol ini yaitu PCI girder yang terbuat dari material beton. Nah, pelaksanaan girder ini ditinjau dari lokasi STA 28+300. Panjang bentang girder adalah 45,8 meter dan tingginya 2,1 meter. Berjumlah 12 bentang. Nah, kita masuk ke pelaksanaan girder. Di sini ada pelaksanaan girder yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Nah, pekerjaan persiapan ini sangat penting dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan itu. Jadi pada pekerjaan persiapan ini akan disiapkan sumber daya manusia, material, alat, lalu ada akses kerja serta mobilisasi pekerjaan. Lalu yang kedua ada setting girder, di mana setting girder ini adalah pekerjaan yang dilakukan dengan bantuan mobile crane untuk meletakkan girdernya ini sesuai dengan PNP-nya. Next yaitu leveling girder. Nah, leveling girder ini dilakukan guna untuk penyesuaian posisi girder yang peletakan girdernya ini harus sama. Biasanya leveling girder ini dibantu dengan bantuan dongkrak. Lalu yang keempat ada pemasangan instalasi strand. Jadi pada pemasangan instalasi strand ini dibantu dengan alat yang namanya push row. Nah, push row ini untuk memasukkan kabel-kabel tendon ke dalam kabel strand ini ke dalam tendon. Setelah dipasukkan nanti akan dipotong. Biasanya dipotongnya itu melebihi dari jumlah bentang girder itu sendiri. Lalu pada tinjauan saya, karena bentang saya 45,8, maka tendon 1, 2, 3, dan 4 itu strandnya berbeda. Jadi tendon 1 itu ada 12 strand, tendon 2, 3, 4 itu adalah 19 strand. Setelah pemasangan instalasi strand, langkah berikutnya itu pemasangan wedges dan wedges plate. Jadi saat wedges plate ini dilakukan saat dipasangkan ke dalam strandnya ini dipastikan tidak bersilangan sehingga pada saat stressing nanti strandnya ini tidak terjepit waktu stressing. Lalu ada wedges. Nah, fungsi wedges ini untuk memberi ikatan mati pada wedges plate dan juga strandnya atau kabel strandnya itu. Yang keenam ada stressing girder. Nah, pada tinjauan stressing girder ini dilakukan untuk memberikan gaya atau force ke dalam kabel tendon sesuai dengan perhitungan. Nah, stressing ini harus mencapai kuat minimum tekan karakteristik yang diisyaratkan oleh konsultan perencana. Dalam pekerjaan girder ini terdapat dua perhitungan utama, yaitu yang pertama adalah gaya force yang diberikan, lalu yang kedua ada perpanjangan kabel atau elongation. Nah, pada pekerjaan stressing ini dilakukan pada STA 28+300 dilakukan dengan penarikan satu arah atau one side stressing. Jadi kabel tendonnya pas penarikan itu hanya dilakukan pada satu arah saja, sedangkan area yang lain itu akan dikunci dan dilakukan pada satu arah saja setiap penarikannya. Lalu untuk alat penarikannya ini ada yang namanya hydraulic jack, lalu untuk alat ukurnya bernama hydraulic pump. Nah, setelah itu tahap stressing dilakukan. Nah, stressing ini ibaratnya seperti penarikan gitu kabel tendon. Nah, pada stressing yang pertama itu
difungsikan sebagai kerapatan antar segmen. Jadi stressing yang pertama diberikan untuk kerapatan antar segmen. Jadi bentang saya itu 45,8. Jadi segmennya itu sekitar mungkin ada 7. Jadi stressing yang pertama akan diberikan supaya untuk merapatkan antar segmennya itu. Lalu stressing berikutnya memberikan gaya ke dalam tendonnya itu, dalam kabelnya itu, dengan perhitungan yang sudah disesuaikan. Nah, pada saat stressing ini akan terjadi perpanjangan kabel atau yang biasa disebut elongation. Nah, elongation ini yang nanti dihitung sesuai setiap penarikan. Jadi, setiap 50 bar dalam perhitungan hidrolik pumpnya itu setiap 50 kelipat 50, 100 itu akan terjadi perpanjangan sehingga nanti akan diukur di situ elongation-nya atau perpanjangan kabel yang terjadi. Lalu tahapan ini akan dilakukan hingga akhir dari 12 bentang girder tersebut. Nah, tahapan stressing balok PCI girder ini juga berurutan. Jadi dalam satu tendon ada 4 tendon dan 4 tendon ini juga dilakukan penarikan secara bertahap. Jadi tahap 1 yaitu dengan menarik tendon kedua sebanyak 100%, lalu setelah itu lanjut ketiga sebanyak 25, setelah rilis lagi tarik keempat sebanyak 50, naik ketiga lagi 75, naik keempatnya lagi 100, naik ketiga lagi 100 gitu sampai tendon yang terakhir 100 juga ditarik. Jadi semuanya itu harus 100%. Kenapa harus ditarik 3 dan 4 ini berurutan? Karena kalau misalnya kita tarik secara bersamaan, bisa jadi tendonnya itu akan merusak bagian girdernya itu. Jadi bisa lihat penampang tengahnya itu tendon 3 dan 4-nya, tendon 1, 2, 3, 4 itu membentuk segitiga gitu. Jadi ada yang mengarah ke samping-samping. Jadi yang di samping-sampingnya itu akan ditarik secara bertahap sehingga kalau misalnya ditarik full bisa jadi akan terjadi kerusakan atau mungkin patah pada girder tersebut. Nah, selanjutnya adalah stressing record. Di sini data-data yang diperlukan untuk stressing di mana tendon number-nya, tendon 1 yang tadi sudah saya jelaskan ada 12 strand dan juga tendon 2-nya yaitu 19 strand dengan diameternya yaitu 0,6. PCI girdernya tingginya yaitu 2,1 meter, panjangnya 45,8. Next, di sini kita masuk ke perhitungan, di mana setiap nanti diadakan stressing itu akan dibuat perhitungan gitu. Jadi bisa dilihat nomor di sini, maksud nomor T1 itu maksudnya tendon 1, berarti pressure-nya itu jadi setiap kelipatan 50, 50, 100, 150 sesuai dengan pressure yang direncanakan gitu sampai 291,7. Jadi setelah diberikan penarikan, setiap 50 bar akan diukur elongation-nya. Jadi 50 elongation-nya adalah 40, 100% elongation-nya yaitu 102, 150 elongation-nya adalah 157. Begitu sampai dengan seterusnya. Lalu untuk perhitungan beda, di sini perhitungan beda yaitu di akhir dikurangi dengan awal. Untuk mendapat bedanya itu yaitu 157 kurang 40, 117. Total untuk mendapat hasil total itu beda awal dikurangi beda akhir, hasilnya adalah 273. Lalu untuk summary-nya ini didapat dari final pressure. Final pressure itu adalah 291,7 dibagi dengan 291,7 dikurangi 50 dikali dengan total. Hasil total yang tadi kita sudah dapat. Hasilnya summary-nya adalah 329,47 mm. Lalu ada deviasi. Nah, deviasi ini rumusnya itu summary dikurangi caldesine dibagi dengan caldesine dikali 100%. Jadi summary-nya itu dimasukkan nilainya, caldesine-nya juga sehingga mendapatkan deviasinya adalah plus 1,40%. Nah, setelah tahap ini juga dilakukan sampai semua tendonnya itu sampai dengan 12 bentangnya. Next yaitu pengecekan chamber. Nah, setelah apa 2 menit lagi. stressing yaitu pengecekan chamber. Jadi pada saat stressing itu akan terjadi perubahan pada girder. Nah, 2 menit lagi. jadi girdernya itu akan
jadi sedikit lebih naik di tengah-tengahnya karena diakibatkan karena stressing. Nah, di situ akan dilakukan pengecekan chamber. Pengecekan chamber ini dilakukan oleh tim survei. Biasanya mereka akan mengukur chambernya dari elevasi vertikal dan horizontal. Lalu alat yang biasa dipakai yaitu ada total station dan juga prisma sebagai media ukur dari pengecekan chamber ini. Nah, pengecekan chamber juga ada perhitungannya. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi di girder itu dibagi menjadi 3 titik. Jadi titik di depan, di tengah, sama di akhir. Jadi diberi nama titik 1, 2, dan juga 3. Jadi di titik-titik itu akan diukur elevasinya. Jadi misalnya dari hasil pengukuran, titik 1 adalah 0,500, titik 2 adalah 0,530, titik 3 adalah 0,3110. Nah, setelah mendapatkan hasil perhitungan, kita akan menghitung elevasi AS-nya. Jadi, rumus elevasi AS-nya ini adalah inlet, yaitu titik inlet itu adalah nomor satunya itu titik 1 ditambah dengan titik 3 dikurangi dengan dibagi dengan 2. Jadi, hasilnya adalah 0,405. Setelah itu, kita mengukur tinggi chamber. Jadi, elevasi AS-nya ini akan dikurangi dengan bagian tengahnya, yaitu titik 2-nya itu akan dikurangi. Jadi, 0,405 ini akan dikurangi dengan 0,530. Hasilnya adalah 0,125. Nah, semua pengecekan ini ada syaratnya, yaitu untuk syarat bagian vertikal ini yaitu L dibagi dengan 300. L-nya itu adalah panjang bentang. Panjang bentang adalah 45,8 dibagi dengan 300. Jadi hasilnya adalah 0,152. Karena tinggi chambernya ini adalah 0,125, sedangkan syaratnya ini adalah 0,152, maka sesuai. Selanjutnya yaitu tinggi elevasi dilakukan ini untuk syarat yang vertikal, sedangkan untuk yang syarat horizontal, rumusnya juga yang dipakai tetap sama, hanya pada dengan syarat horizontalnya ini L-nya dibagi dengan 1000. Sehingga 45,8 dibagi dengan 1000, jadinya hasilnya adalah 0,0458. Jadi karena tinggi chambernya adalah 0,019 dan syaratnya adalah 0,045, maka chambernya ini masih sesuai. Next, setelah lulus pada pengecekan chamber, selanjutnya yaitu patching. Nah, patching ini dilakukan memotong kabel strand-nya. Jadi setelah dicek chamber selesai, langkah selanjutnya yaitu memotong kabel-kabel patchingnya itu. Nah, potongnya itu sekitar 3-5 cm dari wedge spread tersebut. Nah, setelah dipotong, biasanya dipotong itu menggunakan alat gerinda. Lalu setelah kabelnya dipotong akan ditutup menggunakan pasta, biasanya dengan campuran semen dan air. Nanti akan ditutup ke semua permukaan strand-nya itu. Kenapa harus ditutup ke permukaan strand-nya? Karena pada saat nanti diinjek cairan growthing ke dalam ke dalam girdernya itu, cairannya itu tidak akan keluar melalui lubang-lubang strand tersebut. Makanya ditutup menggunakan pasta semen dan air. Okay. Selanjutnya adalah growthing. Nah, proses growthing ini akan dimasukkan cairan campuran ke dalam girder. Nah, campuran ini berupa semen, air, dan juga Saudara bahan Ruth, waktunya sudah habis. Bahan adiktif. Ya, ditutup. Waktunya sudah habis, gantian saudara. Gimana, Bu? Waktu sudah habis, sudah cukup. Oh ya, baik. Jadi setelah growthing akan dilakukan cor, lalu cor and block, lalu yang terakhir adalah finishing. Nah, ini adalah kesimpulannya karena waktunya juga sudah habis. Jadi terima kasih Bu Vero untuk waktunya. Saya kembalikan. Terima kasih. Nah, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada saudara siapa, Ruth ya? Saudara email. Baik Bu, terima kasih. Ya, Izin untuk share screen-nya. Silakan.
Baik, terima kasih kesempatannya di sini. Pekerjaan yang saya amati selama di lapangan itu pekerjaan kekerasan Mohon izin akun. suaranya ini kedengeran agak bising Mbak Imelda. Nah, ya. Baik, Bu. Lanjut penggambaran proyek. Proyek ini bertujuan untuk menunjang pengembangan ekonomi nasional atau PEN, khususnya pengembangan dan peningkatan kegiatan ekonomi di Pulau Jawa. Maka dari itu, pemerintah pusat telah menawarkan investasi pembangunan jalan tol kepada pihak swasta. Salah satunya pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta Nyai Kulon Progo. Ruas jalan tol ini merupakan bagian dari sistem jaringan jalan tol Pulau Jawa atau Trans Jawa Tol. Rencana pembangunan jalan tol Solo Jogja Nyai Kulon Progo yang dimulai dari kota Solo Provinsi Jawa Tengah itu merupakan keberlanjutan dari jalan tol Solo Ngawi yang dimana merupakan bagian dari rangkaian jalan tol Trans Jawa. Mohon maaf Bu, sebentar agak terkendala di bagian share screen. Ini emailnya posisi di mana ini ya? Ya, sudah. Jalan tol Solo Yogyakarta Nyai Kulon Progo ini dibangun sepanjang 96,57 km, di mana dibagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi pertama sepanjang 42,37 km, itu terdapat 2 paket, paket 1.1 sama paket 1.2. Terus ada seksi kedua, di mana sepanjang 23,42 km, dibagi jadi 2 seksi juga, itu paket 2.1 Purwomartani sampai dengan Munjali, kemudian paket 2.2 dari Munjali sampai Gamping. Kemudian di seksi ketiga itu sepanjang 30,77 km, di mana paket 3.1 mulai dari Gamping sampai Wates, kemudian paket 3.2 dari Wates sampai dengan Purworejo. Kemudian lokasi pekerjaan yang saya tinjau itu berada di paket seksi 1, paket 1.2, itu Klaten Purwomartani, di bagian zona C. Adapun waktu pelaksanaan magang dimulai dari tanggal 16 April sampai dengan tanggal
16 Juli dari hari Senin sampai hari Jumat, tetapi bisa juga sampai hari Sabtu tergantung pekerjaan yang terjadi di lapangan. Kemudian ada data proyek, ada data umum, di mana seperti yang sudah dijelaskan dari teman saya. Kemudian untuk data teknisnya itu jumlah lajurnya itu 2x2, lebar lajurnya 3,6 meter, lebar bahu dalam 1,5 meter, lebar bahu luarnya 3 meter, lebar mediannya 2,5 meter, tinggi timbunan rata-rata 6,44 meter, timbunan 1:2, lebar atasnya 29,4, lebar bawah rata-rata 60 meter dengan kecepatan rencananya 100 km per jam. Kemudian ada reka bangunan struktur. Pertama, box culvert itu totalnya 100, box jalan 34, jembatan 11, jadi totalnya itu 145. Di bagian zona B itu box culvertnya 39, box jalannya 13, jembatannya 8, jadi subtotalnya itu 60. Jadi untuk total zona A dan B sendiri 205. Kemudian ada struktur organisasi proyek, di mana pemilik proyek atau owner sendiri itu dari PT Jogja Solo Marga Makmur, dengan kontraktornya dari PT Adikarya Persero, dan konsultan pengawasnya dari PT Skapindo Matra KSOP dan PT Herda Carter Indonesia sebagai konsultan manajemen. Sini pekerjaan yang saya amati itu pekerjaan perkerasan kaku, di mana sebelum masuk ke pekerjaan perkerasan kaku atau pekerjaan rigid pavement ada beberapa pekerjaan. Yang pertama itu salah satunya pekerjaan lapis fondasi agregat kelas A atau LPA. LPA sendiri itu merupakan lapisan agregat yang digunakan sebagai fondasi untuk struktur beton, yang berfungsi sebagai dasar untuk struktur beton dan memastikan kestabilan jalan sendiri. Kemudian setelah LPA ada pekerjaan land konkrit atau lantai kerja LC. Lantai kerja ini digunakan sebagai lapisan antara LPA dan rigid pavement yang berfungsi untuk mengurangi pengaruh air pada rigid pavement dan memastikan kekuatan struktur sendiri. Kemudian ada pekerjaan rigid. Pekerjaan rigid sendiri ini merupakan lapisan beton yang digunakan sebagai permukaan jalan tol yang berfungsi sebagai permukaan jalan yang kuat dan stabil. Masuk ke tahap pengerjaan. Yang pertama, pekerjaan lapisan fondasi agregat kelas A atau LPA. Di sini alat material yang digunakan itu ada dump truck, bulldozer, fibrolorer, motor grader, air, agregat kelas A, geotekstil woven, dan mesin jahit geotekstil. Di mana dump truck sendiri itu berfungsi untuk mengangkut material, kemudian fibrolorer untuk meratakan material sendiri dan dipadatkan menggunakan bulldozer. Sebelum dipadatkan, apabila kadar air pada agregat sendiri kurang, maka akan dilakukan penyiraman air. Nah, untuk geotekstil sendiri itu dipasang pada setiap bahu jalan. Jadi geotekstil itu berfungsi sebagai kekuatan dan untuk menyerap kadar air biar tidak terlalu Adapun tahapan pekerjaan lapisan fondasi yang pertama itu dropping material LPA, di mana material tersebut dibawa ke lokasi menggunakan dump truck. Kemudian penghamparan LPA menggunakan bulldozer. Itu material LPA yang sudah berada di lokasi itu tuh diratakan menggunakan alat berat bulldozer sebagai jalan selebar dengan gambar rencananya. Kemudian pekerjaan pemadatan. Pekerjaan pemadatan ini
menggunakan alat berat vibroroller. Setelah dipadatkan, itu ketebalan lapisan tidak boleh kurang dari desain. Jadi syarat ketebalan dari LPA sendiri yaitu 13 sampai 15 cm. Pada saat berada di lokasi itu syarat kepadatannya sendiri itu 15 cm berdasarkan desain. Kemudian setelah dilakukannya pemadatan, maka akan dilakukannya uji kepadatan LPA yang mengacu pada tes Sencon. Tes Sencon sendiri itu bertujuan untuk mengetahui atau menentukan berat isi kering tanah AC itu sendiri. Di sini ada beberapa data spesifikasi untuk gradasi dan sifat-sifat dari jenis-jenis fondasi. Adapun juga toleransi elevasi permukaan relatif terhadap elevasi desain. Next ke pekerjaan lian konkret atau lantai kerja LC. Alat material yang digunakan itu ada backisting, ada truk mixer, ada beton K175 sama jidar. Tahap pekerjaannya pertama backisting, pemasangan backisting di mana? Pemasangan backisting sendiri itu digunakan sebagai cetakan agar struktur beton itu sesuai dengan bentuk atau desain yang ditentukan. Pemasangan backisting itu dilakukan pada kedua sisi luar dan sisi dalam pekerjaan. Setelah dipasang backisting, maka dilanjutkan dengan pengocoran layer konkrit dengan rencana ketebalan itu 10 cm. Jadi backisting yang telah dipasang itu tuh apabila sudah siap, maka truk mixer akan siap menuangkan adonan ke dalam backisting. Jadi setelah dilakukan pengecoran, setelah lian konkritnya selesai dicor, maka selanjutnya merapikan atau Waktunya meratakan 5 menit permukaan lagi lian ya, konkrit Saudara Email ya. Waktunya 5 menit lagi. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi setelah dilakukan pengecoran, dirapikan menggunakan alat bantuan yaitu jidat. Jadi setelah pengecoran selesai dan setelah dirapikan, ada namanya perawatan kuring. Campuran perawatan kuring ini harus dilindungi dari kehilangan kadar air selama 4 hari. Dengan cara itu mempertahankan hamparan tetap lembab dengan penyemprotan air. Jadi pada zona C yang saya amati di lapangan, pekerjaan baru sampai pada pekerjaan lian konkrit atau lantai kerja. Untuk rencana perkerasan kaku itu akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Jadi untuk pekerjaan yang saya amati pelaksanaannya baru sampai pada pekerjaan lian konkrit. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Ibu, masih ke mute. Ya, baik, untuk mempercepat waktu, silakan untuk mahasiswa bimbingan Bu Vero, silakan. Ya, terima kasih kepada atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan terkait seminar kemajuan magang PKM. Oke.
Di sini seminar kemajuan kegiatan BKM pada proyek pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta ini ya, Kulon Progo seksi 1 paket 1.2 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Veronica Diana Anissa Anggorowati, Sarjana Teknik Magister Teknik, kemudian pembimbing lapangan saya yaitu Pak Kukuda Marjati, Sarjana Teknik. Selanjutnya yaitu ada pembahasan atau diantaranya ada gambaran umum, data proyek, struktur organisasi, dan pelaksanaan pekerjaan girder. Yang pertama yaitu ada gambaran umum. Jadi gambaran umum dari proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta ini Progo ini, yaitu jalan tol ini dibangun untuk menghubungkan antar wilayah sehingga waktu perjalanan yang ditempuh itu lebih efisien dan juga singkat. Selanjutnya untuk lokasi dan waktu pelaksanaan, untuk lokasi sendiri yaitu pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta ini Kulon Progo seksi 1 paket 1.2 itu di Klaten dan juga sampai Purwomartani. Kemudian pelaksanaan magang kami sendiri dimulai dari tanggal 16 April 2024. Selanjutnya ada data umum ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian dan data teknisnya juga ini sama dengan berdasarkan yang didapat dari proyek. Kemudian ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi ini sendiri pemilik proyeknya yaitu PT Jogja Solo Marga Makmur. Kemudian dari kontraktor yaitu PT Adikarya Persero Tbk. Kemudian konsultan pengawasnya dari PT Eskapindo Matra KSOP dan PT Herda Carter Indonesia dan juga konsultan manajemen konstruksi. Selanjutnya untuk ini adalah struktur organisasi dari PT Adikarya. Jadi struktur organisasi ini berguna untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proyek ini sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan job desk dan tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu yang saya tinjau yaitu pelaksana pekerjaan girder. Jadi pekerjaan girder ini merupakan struktur atas dari jembatan yang berguna untuk menyalurkan beban ke abutmen. Nah, yang saya tinjau yaitu di stasiun 29+600. Selanjutnya yaitu alat dan material. Jadi alat dan material yang digunakan yaitu yang pertama alat yaitu gurinda potong. Gurinda potong ini berguna untuk memotong bahan material seperti strand. Kemudian ada hydraulic pump. Hydraulic pump ini berguna untuk memberikan tekanan hidrolik kepada hydraulic jack yang di samping itu sehingga dapat menghasilkan gaya. Kemudian hydraulic jack ini berguna untuk menahan tendon serta strand pada saat proses crashing. Kemudian ada growth pump. Growth pump ini berguna untuk mengaduk dan mencampur material-material pada saat melakukan growthing. Kemudian ada total station. Total station ini berguna untuk membaca titik koordinat dan juga mencatat nilai sudut. Kemudian ada prisma. Jadi prisma ini adalah alat reflektor yang digunakan nanti dipasang di titik yang akan kita ukur. Selanjutnya ada material. Material yang pertama yaitu ada galvanic strip. Jadi galvanic strip ini merupakan bulatan-bulatan kuil dari si strand. Kemudian ada casting dan juga ducting. Kemudian ada strand. Ada wedges. Wedges ini berguna untuk mengunci anchor block pada strand. Kemudian ada anchor block atau wedges plate. Kemudian ada semen, air. Konsol expander ini adalah bahan adiktif yang digunakan pada saat melakukan campuran growthing. Kemudian ada epoxy. Epoxy ini adalah lem penguat untuk antar segmen. Nah, selanjutnya ada tahapan pekerjaan. Untuk tahapan pekerjaan ada persiapan lahan, kemudian ada leveling, kemudian ada install strand, stressing, kemudian ada pengecekan chamber, ada pekerjaan patching, ada pekerjaan growthing, pekerjaan core and block, dan yang terakhir itu pekerjaan finishing. Yang pertama yaitu pekerjaan persiapan lahan. Jadi persiapan lahan ini dilakukan untuk memperhatikan ya, termasuk untuk membersihkan dan meratakan lahan pada saat melakukan aktivitas pengangkatan atau pemasangan girder. Jadi ini tuh agar si girder ini berada dalam posisi yang mudah diakses. Selanjutnya yaitu pekerjaan setting girder. Jadi pada saat girder ini diturunkan, nanti akan menggunakan alat mobile crane seperti ini digambar. Kemudian nanti si girder ini akan dialasi oleh simple blade. Dan simple blade ini berada di ujung-ujung dan juga di bagian badan si girder. Nah, jadi simple blade ini berguna untuk mendukung atau mengalasi si girder agar mendukung berat si girder tersebut. Selanjutnya yaitu pekerjaan leveling. Nah, pekerjaan leveling ini dilakukan untuk menyesuaikan posisi girder agar tidak ada jarak yang jauh antar segmen girder atau gap. Kemudian untuk konektor-konektor PNP dari si girder tersebut nanti harus disesuaikan dan sejajar. Selanjutnya yaitu pekerjaan install strand. Nah, sebelumnya strand itu kan masih dalam bentuk kuil-kuil. Nah, nanti si strand itu
ditarik menggunakan dimasukkan ke dalam push row. Nah, push row ini nanti akan menarik si strand tersebut ke dalam tendon. Nah, untuk setiap tendon itu nanti pada saat sampai di ujung nanti di ukurannya yaitu 49 cm, kemudian nanti setiap satu tendon itu berisikan 9 strand. Nah, dalam satu bentang girder itu terdapat 4 tendon. Jadi 19 strand ini dikalikan dengan 4 tendon berarti berisikan 76 strand untuk satu kali bentang girder. Selanjutnya yaitu pekerjaan stressing. Nah, pekerjaan stressing ini dilakukan dengan tujuan memberikan gaya-gaya prategang pada tendon. Kemudian untuk yang pertama yaitu alat-alat yang digunakan yaitu hydraulic jack dan juga hydraulic pump. Nah, hydraulic jack ini nanti dipasang di strand, kemudian dipasangkan juga anchor block, kemudian nanti dikunci menggunakan wedges. Terus habis itu nanti ditarik menggunakan alat yaitu hydraulic pump. Nanti hydraulic pump ini melakukan stressing awal yang dilakukan untuk merapatkan segmen, kemudian peranirkan selanjutnya yaitu untuk memberikan gaya. Nah, kemudian untuk tipenya sendiri yaitu nomor jacknya yaitu 4008-15-DSI 85. Dari berdasarkan nomor jack ini kita akan mendapatkan jacking force, yaitu jacking force-nya untuk final pressure-nya yaitu 325,3. Jadi berdasarkan jacking force, kemudian untuk total elongation atau call design-nya nanti yang digunakan yaitu 288,9. Nah, selanjutnya dalam pekerjaan stressing ini ada pekerjaan yang namanya elongasi dan juga jacking force. Jadi di dalam pekerjaan stressing ini ada tahapannya, yaitu untuk tahapan 1 dan 2 itu langsung dilakukan penarikan 100% jacking force. Sedangkan untuk stress tendon 3 dan 4 itu dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan pada penampang tengah si girder ini si tendon 3 dan 4 berada di sisi kiri dan juga kanan, sehingga ini nanti ditakutkan jikalau ditarik 100% jacking force itu akan merusak segmen dari girder. Kemudian stressing ini nanti dihitung setiap 50 bar pengukuran dan juga nanti dicatat nilai stroke-nya setiap perpanjangan stress sampai di pressure yang terakhir. Selanjutnya dalam pekerjaan stressing ini ada namanya stressing record. Jadi stressing record ini nanti akan mencatat setiap hasil dari pressure dan juga pengukuran yang dilakukan dengan yang stroke itu. Jadi ada rumus yaitu untuk setiap tabelnya itu ada untuk beda. Nilai beda itu didapat dari pengukuran akhir dikurangi pengukuran awal. Jadi seperti di pressure awal 50 itu didapatkan yaitu pengukurannya 49 mm, kemudian nanti nilai pengukuran akhir dikurangi dengan pengukuran awal didapatkan nilai yaitu 103 untuk tahap pertama, tahap awalnya, kemudian untuk yang tahap keduanya yaitu didapatkan 143 untuk beda akhir. Kemudian nanti untuk tabel selanjutnya untuk nilai total itu dapat dari 103 untuk beda awalnya ditambahkan dengan beda akhirnya 143, kemudian didapatkan nilai 246 mm. Selanjutnya untuk nilai sum sendiri ini didapat dari final pressure dibagi final pressure dikali pressure awal, kemudian dikalikan dengan nilai total. Nah, untuk final pressure dari si bentang girder ini yaitu 325,3 dibagi dengan 325,3 dikurangi 50 dikalikan 246 dan nilai total didapatkan 240,6 mm untuk nilai summary-nya. Kemudian selanjutnya ada deviasi. Nah, untuk deviasi sendiri ini summary dikurangi nilai call design. Nah, call design itu yaitu 288,9, kemudian nanti dibagikan 288,9 dikalikan 100% didapatkan plus 0,6%. Nah, ini berdasarkan di dalam ACI 318 pasal 18.18 dan SKSNI 1991 pasal 311.18 disebutkan bahwa toleransi untuk setiap elongasi itu untuk post station itu plus minus 7. Jadi ini kan plus 0,6 jadi masih sesuai dengan toleransinya. Selanjutnya yaitu pengecekan chamber. Jadi pengecekan chamber ini dilakukan untuk memastikan bahwa dimensi girder ini sudah sesuai dengan spesifikasi dan toleransi dari desain. Jadi untuk perhitungan data chamber sendiri untuk toleransinya vertikal untuk arah vertikal itu didapat dari panjang girder dibagi 300. Jadi panjang girder dari yang di stasiun 29/600 ini yaitu 40,8. Jadi 40,8 dibagikan 300 didapatkan nilai yaitu 0,136. Kemudian untuk nilai horizontalnya, toleransinya yaitu 0,0408, yaitu didapat dari panjang girder dibagi 1000. Selanjutnya untuk chamber record. Nah, untuk chamber record sendiri ada rumusnya, yaitu ada nilai elevasi itu didapat dari A titik 1 plus titik
flat C itu dalam artian titik 3 dibagikan dengan 2. Jadi nanti nilai vertikal dan horizontal ini disesuaikan dengan rumus chamber record dari elevasinya. Setelah itu nanti setelah mendapatkan hasil dicari nilai tinggi chambernya. Jadi nanti dari chambernya itu didapat dari elevasi AS dikurangi dengan titik 2, B atau titik 2. Jadi nanti untuk tinggi vertikalnya didapat 0,068 dan tinggi horizontal 0,02 mm. Ini berdasarkan untuk tendon 1. Jadi sesuai dengan toleransi dari girder tersebut. Selanjutnya yaitu pekerjaan patching. Jadi setelah check chamber itu sudah sesuai, nanti si strand-strand itu akan dipotong. Jadi seperti yang digambar ini, nanti strandnya dipotong menggunakan alat gurinda potong. Kemudian dipotong itu dengan ukuran 3 sampai 5 cm dari permukaan anchor block. Jadi patching ini tuh dilakukan untuk menutupi keseluruhan bagian strand dan anchor block agar nanti tidak terjadi kebocoran pada saat melakukan proses growting. Nah, patching ini menggunakan alat campuran yaitu semen dan juga air. Selanjutnya yaitu pekerjaan growting. Jadi growting ini tuh dilakukan untuk menyelimuti stem dari korosi dan menyatukan gaya-gaya yang sebelumnya terpisah. Kemudian untuk rekap growting di pekerjaan yang saya amati itu untuk satu kali mixing yaitu ST2 9+600 ini semennya 200 kg, kemudian airnya itu 66 liter, kemudian untuk zat adiktif konsol expandernya 900 gram. Kemudian nanti dilakukan kuat tekan desain yaitu 27 MPa pada umur 7 hari. Kemudian dari hasil flow contest nanti dilakukan yang namanya flow contest. Jadi flow contest itu nanti cairan growting yang udah dibuat itu nanti dimasukkan ke dalam kerucut seperti yang digambar. Jadi nanti dilakukan flow contest. Jadi pada saat di proyek itu dilakukan 3 kali trial. Nah, sampai menghasilkan nilai yaitu 22,40 seperti yang di tabel ini. Nah, jadi toleransi untuk flow contest itu yaitu berada di 22,50 detik. Nah, karena didapatkan 22,40, jadi itu masih sesuai dengan toleransinya. Kemudian setelah dilakukan nanti akan membuat sampel. Nah, sampel ini dilakukan untuk menguji kuat tekan desain tersebut. Selanjutnya ada pekerjaan core and block. Jadi pekerjaan core and block ini dilakukan dengan memasang backcasting. Jadi backcasting ini nanti dipasang di setiap ujung girder untuk membantu menahan tekanan beton pada saat melakukan pengecoran. Jadi nanti si adonan beton itu dimasukkan ke dalam backcasting. Jadi backcastingnya nanti nggak ditutup sampai ujungnya. Kemudian nanti setelah selesai dari core and block itu nanti dilakukan yang namanya finishing. Jadi kan pada saat core and block itu Waktunya kurang 5 menit. permukaan ya Bu. Si permukaan girder ini kan nggak rata ya. Jadi dilakukan pekerjaan finishing untuk membuat si permukaan girder ini tertutup halus dan juga rata. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Fe. Ya, terima kasih Tuti, Saudara Tuti. Selanjutnya Saudara Haris, Ya, Bu. silakan. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Mohon maaf, Tuti, tolong kasih ya, Tuti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat siang untuk kita semua. Yang pertama-tama, yang saya hormati Ibu Veronica Diana Anis Anggorawati ST MT selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Kuku Darmajati selaku pembimbing lapangan saya. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang seminar kemajuan kegiatan MBKM di perusahaan PT Adikarya Persero. Di sini ada 5 poin pembahasan. Yang pertama itu ada gambaran umum, dan yang kedua ada data proyek. Yang ketiga ada struktur organisasi proyek. Yang keempat ada alat dan material. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan perkerasan kaku dari STA 1+325 sampai STA 1+500. Kita masuk di gambaran umum, poin pertama.
Jadi di sini PT Adikarya dibangun pada tanggal 11 Maret 1960 dengan tujuan perusahaan PT Adikarya itu meningkatkan kinerja dalam perusahaan konstruksi yang dibangun dengan tujuan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan tujuan utama pembangunan infrastruktur jalan tol Solo Yogyakarta NGIA Kulon Progo seksi 1 paket 1.2 ini melanjutkan paket 1.1 adalah untuk meningkatkan keterjangkauan antara Solo, Yogyakarta, dan Kulon Progo dengan pelayanan khusus untuk akses ke Bandara YIA Kulon Progo. Di sini ada lokasi dan waktu pelaksanaan. Jadi pelaksanaan magang saya sekitar 3,5 bulan dengan lokasi pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta NGIA Kulon Progo seksi 1 paket 1.2. Dan poin yang kedua itu ada data proyek, yang dimana datanya proyek itu terdiri dari 2 poin, yang itu data umum dan juga data teknis. Data umum tadi sama seperti apa yang dijelaskan teman-teman saya. Dan yang data teknis ini ada 2, yaitu ada uraian dan keterangan. Yang pertama ada jumlah lajur 2x2 dan lebar lajur 3,6 meter, lebar bahu dalam 1,5 meter, lebar bahu luar 3 meter, lebar median 2,5 meter, tinggi timbunan rata-rata 29,4 meter, slope timbunan 1:2, lebar atas 29,4 meter, lebar bawah rata-rata 60 meter, dan kecepatan rencana itu ada 100 km per jam. Dan di poin ketiga di sini ada struktur organisasi proyek perusahaan PT Adikarya Persero Tbk, yang dimana struktur organisasi ini untuk meningkatkan atau agar nantinya proses pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta bisa terdapat job desk masing-masing. Jadi dibikin struktur organisasi proyek. Di sini juga ada pemilik proyek, yaitu PT Jogja Solo Marga Makmur dengan kontraktor PT Adikarya Persero Tbk dan konsultan pengawas PT Eskapindo Matraka Expo PT dan Hirda Kerta Indonesia, dan juga konsultan manajemen konstruksi. Masuk ke yang saya amati pada saat magang, yaitu saya mengamati pada zona C, yaitu STA 1+325 sampai STA 1+500 dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan kaku. Lanjut ke poin keempat, ada alat dan material. Di sini ada alatnya, yaitu ada truk mixer, dump truck, motor grader, ship foot, excavator, vibro roller, bulldozer, dan juga wirjen. Untuk material di sini ada semencor, lapisan fondasi agregat A, geotextile woven, air, beton, dan juga begisting. Masuk ke poin yang kelima, yaitu ada tahapan pekerjaan. Di sini ada dropping material, penghamparan dan pemadatan, ada pemadatan, lapisan perata atau leveling, pemasangan begisting, pengecoran land concrete, dan rigid pavement. Masuk ke tahapan yang pertama, itu ada tahapan pekerjaan lapisan fondasi agregat A, yang dimana yang pertama itu adalah poinnya, yaitu dropping material. Dropping material lapisan fondasi agregat A ini menggunakan dump truck. Jadi yang dibawa dump truck itu menuju ke tempat lokasi pekerjaan lapisan fondasi agregat A. Yang kedua yaitu penghamparan dan pemadatan. Setelah dump truck melakukan dropping material, dilanjutkan dengan proses penghamparan LPA, yang sebelumnya LPA dibawa oleh dump truck. Setelah itu proses penghamparan dilakukan menggunakan alat berat berupa bulldozer, dan juga bagian jalan itu selebar dengan gambar rencana. Masuk ke tahapan berikutnya, yaitu ada pekerjaan pemadatan. Pekerjaan pemadatan dilakukan, ini berfungsi untuk memadatkan LPA yang sudah dihamparkan agar menjadi rata. Untuk proses pemadatan menggunakan alat berat vibro roller. Setelah itu dipadatkan, maka diukur untuk ketebalan LPA, dan juga ketebalan LPA tidak boleh kurang dari desain, yaitu setinggi 13-15 cm. Lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu ada tahapan pekerjaan dan konkret. Yang pertama itu ada lapisan perata atau leveling. Pekerjaan ini dilaksanakan di atas permukaan existing dan badan jalan sesuai ketebalan yang direncanakan. Penghamparan sertu dilaksanakan secara bertahap atau step by step untuk seluruh badan jalan. Di sini ada juga metode kerja. Yang pertama itu dibuatkan pengujian material agregat atau sertu yang akan digunakan. Jadi sebelum terjadinya ini akan diuji dulu material agregat atau sertu itu, yang nantinya akan terjadinya proses lapisan perata atau leveling. Kemudian ada material sertu didatangkan dari kuari yang telah disetujui, kemudian material dibawa dump truck ke lokasi pekerjaan.
Dan juga ada material serta serto dihampar dengan tenaga manusia dan dengan ketebalan rencana. Hamparan dipadatkan dengan menggunakan alat berat yang bernama vibrator roller. Dan selama pemadatan ini, pekerja juga sangat penting karena merapihkan tepi hamparan dengan level permukaan serta menggunakan alat bantu. Selanjutnya ada pemasangan begisting. Bila pekerjaan persiapan telah selesai dilaksanakan dengan segera akan dilakukan pekerjaan fabrikasi begisting atau formwork pellet, di mana ukuran dan bentuk begisting tersebut akan disesuaikan dengan gambar kerja. Di sini begisting digunakan sebagai cetakan agar struktur beton sesuai dengan bentuk rupa maupun peserti alinyemen yang direncanakan. Pemasangan begisting dilakukan pada kedua sisi, yaitu sisi luar dan dalam, lalu diberi begisting juga untuk lubang Strauss dengan diameter 25 cm. Masuk ke tahapan land concrete, pengecoran land concrete. Di sini begisting yang telah dipasang, maka truk mixer siap menuangkan adonan ke dalam begisting. Dan setelah itu land concrete selesai dicor, maka selanjutnya merapihkan untuk meratakan permukaan land concrete dan menunggu proses pengeringan. Dan juga di sini ada sedikit data, yaitu ada yang pertama itu satu concrete mixer truck biasanya membawa beton ready mix dari batching plant sekitar 6-7 meter kubik dengan ketebalan land concrete 10 cm dengan mutu beton F-Austen 10. Dan sebenarnya ada pekerjaan lanjutan yaitu ada rigid pavement, cuman yang saya tinjau di zona C itu STA 1+325 dan 1+500 masih dalam tahap LPA dan land concrete. Jadi tinjauan saya masih capai land concrete. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada mahasiswa bimbingan Bu Herna, silahkan share slide-nya. Ih. Bisa kakak? Selamat siang, Bu. Terima kasih dalam kesempatannya. Saya perkenalkan, nama saya Mardika Dinda Kusuma dengan NIM 1100210031. Terima kasih. Saya hormati Ibu Herna Pujiastuti, ST, MSc sebagai dosen pembimbing, dan saya hormati Pak Kuku Damarjati sebagai dosen lapangan. Saya izin memamerkan seminar kemajuan kegiatan NBKM perusahaan PT Adikarya Persero Tbk. Selanjutnya ada 5 pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum, pembahasan kedua ada data proyek, pembahasan ketiga struktur organisasi proyek, yang keempat alat dan material, dan kelima terakhir tahapan pekerjaan. Untuk gambaran umum, PT Adikarya dibangun pada tanggal 11 Maret 1960. Tujuan perusahaan PT Adikarya yaitu meningkatkan kinerja dalam perusahaan konstruksi yang dibangun dengan tujuan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tujuan utama pembangunan infrastruktur pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta NY Kulon Progo Seksi 1 Paket 1.2 melanjutkan Paket 1.1 adalah untuk meningkatkan keterjangkauan antara Solo, Yogyakarta, dan Kulon Progo dengan pelayanan khusus untuk akses ke Bandara Yaya dan Kulon Progo.
Selanjutnya, untuk lokasi dan waktu pelaksanaannya, pelaksanaan magang sekitar 3,5 bulan. Lokasi pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta NY Kulon Progo Seksi 1 Paket 1.2. Untuk data umum sudah disampaikan dengan teman-teman saya. Selanjutnya yaitu ada data teknis, jumlah lajur. Data teknis yaitu ada jumlah lajur 2x2. Yang kedua lebar lajur 3,6 meter. Yang ketiga lebar bahu dalam 1,5 meter. Yang keempat lebar bahu luar 3 meter. Yang kelima lebar median 2,5 meter. Yang keenam tinggi timbunan rata-rata 29,4 meter. Slope timbunan 1:2. Yang ke-8 lebar atas 29,4 meter. Yang ke-9 lebar bawah rata-rata 60 meter. Dan yang terakhir kecepatan rencana. Di sini ada struktur organisasi yaitu sebagai organisasi proyek perusahaan PT Adikarya Persero di sini untuk menunjang atau membantu pelaksanaan pekerjaan Jalan Tol Solo Yogyakarta NY Kulon Progo. Di sini ada struktur organisasi pemilik proyek PT Jogja Solo Marga Makmur, untuk kontraktornya PT Adikarya Persero Tbk, dan untuk konsultan pengawasnya PT Eskapindo Matra KSO PT Herda Carter Indonesia, dan konsultan manajemen konstruksi. Di sini saya akan menyampaikan peninjauan saya, yaitu peninjauan saya pelaksanaan pekerjaan perkerasan kaku di STA 25+00 dan sampai STA 24+650 pada pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta NIY Kulon Progo Seksi 1 Paket 1.2. Di sini ada alat dan material, ada wirjen, dowel, lampu, ekskavator, geotekstil, woven, dump truck, vibro roller, truk mixer, motor breeder, dump truck, backisting, dan bulldozer. Untuk materialnya adalah ada beton, semen cor, dan lapis pondasi agregat A. Untuk tahapan pekerjaan di sini ada tahapan pekerjaan LPA, yaitu ada pekerjaan persiapan, proses penghamparan material, pekerjaan pemadatan. Dan di sini selanjutnya ada pekerjaan LC, lapisan yang pertama adalah lapisan perata leveling, yang kedua pemasangan backisting, dan yang ketiga ada pekerjaan pengecoran. Dan selanjutnya ada pekerjaan rigid pavement, ada pemasangan marking pattern, pemasangan joint survey string line, selanjutnya pemasangan plastik hampar, selanjutnya pekerjaan pengecoran beton, selanjutnya ada pekerjaan groving dan pekerjaan concrete curing. Di sini saya akan membahas tahapan pekerjaan lapisan pondasi agregat A. Yang pertama ada draping material. Mana sih? Anjir. Untuk draping material lapis pondasi agregat kelas A menggunakan dump truck. Setelah dump truck datang membawa agregat, lalu ditaruh di tempat lokasi yang sudah di tempat lokasi. Dan yang kedua yaitu ada proses penghamparan dan pemadatan. Dilanjutkan dengan proses penghamparan LPA, yang sebelumnya LPA dibawa menggunakan dump truck. Berikutnya proses penghamparan menggunakan alat bulldozer bagian jalan selebar dengan gambar yang direncanakan. Setelah diratakan, lalu dilanjutkan dengan penghamparan LPA, kemudian pemadatan LPA. Pemadatan LPA ini berfungsi untuk memadatkan LPA yang sudah dihamparkan agar menjadi rata dan keras. Untuk proses pemadatan ini menggunakan alat berat vibro roller. Setelah dipadatkan, maka diukur untuk ketebalan lapisan LPA. Ketebalan lapisan LPA ini tidak boleh kurang dari desain yang direncanakan. Selanjutnya itu ada tahapan pekerjaan LC atau line konkret. Yang pertama ada lapisan perata atau leveling. Bila line konkret ini ditentukan untuk lapisan perata atau leveling course, maka sebelumnya dilaksanakan permukaan dasar harus bersih dari kotoran, lumpur, batu lepas, atau bahan asing lainnya. Selanjutnya ada
Setelah pembersihan lahan, dilanjutkan dengan pemasangan backcasting. Pemasangan backcasting atau mulcher untuk pekerjaan lin konkret dilaksanakan di atas lapis yang telah memenuhi kepadatan lapangan. Panjang pemasangan backcasting disesuaikan dengan volume dan kemampuan dari tenaga kerja yang ada. Setelah pemasangan backcasting dilanjutkan dengan pengecoran LC. Concrete mixer truk mengangkut campuran beton ready mix dari batching plant ke lokasi penghamparan. Campuran beton yang memenuhi syarat slum test dituangkan ke dalam backcasting dan dihamparkan menggunakan tenaga kerja. Lalu disebar, diratakan dan dipadatkan sampai bidang dan elevasi yang benar. Tahapan pekerjaan selanjutnya itu tahapan pekerjaan rigid pavement. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Pekerjaan pembersihan lahan rigid pavement biasanya menggunakan kompresor, sapu lidi, atau skop yaitu untuk membersihkan batu agregat di LC. Yang harus diperhatikan yaitu dalam persiapan lahan yaitu persiapan tenaga manusia, yang kedua persiapan material, dan yang ketiga persiapan alat. Selanjutnya setelah pembersihan lahan dilanjutkan dengan pemasangan joint string line dan marking patok. Pemasangan marking patok atau stick elevasi digunakan untuk penahan string line stick elevasi yang terbentuk seperti T yang ditancapkan di setiap titik segmen yang berjarak setiap 5 meter dengan ketinggian sesuai elevasi yang dirancangkan. Setelah pemasangan marking patok dilanjutkan dengan pemasangan joint survey string line. Pemasangan joint survey string line merupakan kabel besi yang dipasang pada setiap stick elevasi untuk sensor concrete paver untuk mengikuti elevasi dari kekerasan rigid pavement yang telah direncanakan agar ketinggian string line pas sesuai yang direncanakan melakukan dengan jacking elevasi dan string line. Selanjutnya, tahapan pekerjaan persiapan setelah pemasangan string line dan marking patok dilanjutkan pemasangan plastik hampar dan pemasangan doel besi. Persiapan lahan juga meliputi pemasangan plastik hampar beton di atas lantai kerja yang sudah dibersihkan menggunakan kompresor, sapu lidi, atau skop. Plastik hampar cer juga berfungsi untuk menahan air dari beton agar tidak merambat ke bawah. Setelah plastik cer terhampar, maka persiapan penghamparan dilanjutkan. Setelah penghamparan plastik cer selesai dilanjutkan dengan pemasangan doel besi. Doel besi ini berfungsi sebagai sistem penyalur beban sehingga pelat yang bersebelahan dapat bekerja sama tanpa terjadi perbedaan penurunan yang berarti. Selanjutnya, setelah pemasangan plastik cor dilanjutkan dengan pengecoran beton. Setelah penghamparan plastik cor, doel telah dipasang di setiap segmen, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran. Pengecoran yaitu dengan memakai mutu beton menggunakan FC45. Beton ready mix yang berasal dari dump truck dituang ke dalam kotak atau mal atau di atas penghamparan plastik yang telah disiapkan, lalu diratakan secara manual atau menggunakan ekskavator, kemudian selanjutnya diratakan dan diadakan dengan menggunakan Wirgen SP506 dBA yang sistem operasi pekerjaannya bergerak di atas mal memanjang. Mesin Wirgen juga harus melintasi setiap bagian permukaan jalan beberapa kali dengan interval yang semestinya untuk menciptakan kepadatan yang memadai dan permukaan yang rata. Selanjutnya, jika ada bahan beton yang tumpah atau dikerjakan setiap permukaan perkerasan beton yang sudah diselesaikan, tumpahan ini harus segera disingkirkan dan dicampurkan beton yang sudah jadi lalu diratakan atau dihaluskan. Setelah pengecoran beton, yaitu dilanjutkan dengan pekerjaan groving. Setelah pekerjaan selesai dan dihaluskan secara manual selesai, lalu untuk pekerjaan berikutnya yaitu pekerjaan groving, di mana pekerjaan tersebut ditujukan untuk memberikan line grade agar tingkatan cengkraman ban kendaraan berada di level maksimal. Groving ini pada campuran beton dilaksanakan menggunakan jenis kawat atau paku yang dirakit sedemikian bentuknya sesuai dengan syarat tekstur dari groving. Setelah pekerjaan groving dilanjut dengan pekerjaan concrete pouring. Yaitu dengan penutupan geotekstil pada tahap akhir finishing, menutup produk rigid pavement dengan geotekstil agar beton terjaga dengan baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sudah selesai.
Sudahkah? Oh, kok nggak ada ucapan terima kasih? Ya, baik. Terima kasih ya anak-anak semua. Selanjutnya untuk sesi arahan, saran, dan nasihat dari Bapak Ibu kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ani Citra Handayani STMT IPM ASEAN. Silakan waktu saya berikan sepenuhnya. Monggo Ibu Ani. Terima kasih Bu Vero waktunya. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semua yang saya wabarakatuh. ucapkan mewakili mungkin dari jurusan dan institusi mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Adikarya yang sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk menimba ilmu gitu ya, menimba ilmu di luar bangku kuliah, di lapangan secara aplikasi yang ada didampingi oleh Pak Kukuh. Terima kasih banyak Pak Kukuh yang sudah berkenan untuk mendampingi anak-anak kami sehingga anak-anak kami bisa melihat secara nyatanya kondisi pekerjaan yang ada di lapangan yang selama ini mereka terima secara terus. Yang kedua, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada anak-anakku semua. Jadi pesan saya adalah pesan kami mungkin ya dari bertiga sebagai pendamping, mungkin saya mewakili dan nanti mungkin akan ditambahkan oleh Bu Vero dan Bu Erna. Timbalah ilmu sebanyak-banyaknya, manfaatkan waktu di dalam MPKM ini sebaik-baiknya, gitu ya, bahwa kesempatan tidak datang dua kali dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa, ya, kesempatan yang luar biasa yang sudah kalian peroleh, gitu ya, sehingga jangan sering bolos gitu ya, jangan pernah bolos atau jangan punya pemikiran bolos begitu ya untuk kegiatan ini. Jadi timba ilmu sebanyak-banyaknya, tanya seluas-luasnya kepada Pak Kuku gitu ya yang pengalamannya luar biasa di dalam kegiatan pelaksanaan di lapangan. Kemudian yang ketiga, secara keseluruhan ya terutama bimbingan saya itu Mbak Ruth ya sama Imelda, Bu. Mbak ya. Iya, Bu. Dan yang lainnya pun juga sama gitu ya, bagus. Cuman perlu belajar untuk memanage waktu gitu ya, bahwa paparan itu kira-kira 15 menit misalnya 20 menit ya. Jangan disepelekan, nanti belajar aja pada saat paparan deh gitu. Jangan. Jadi sebelum paparan harus sudah belajar dahulu di rumah. Kira-kira masih 30 menit Jangan sampai kemudian moderator ataupun dalam hal ini Bu Vero pisaunya tajam gitu ya. Sudah selesai sudah. Maparkan semuanya tapi kesimpulan nggak dipaparkan gitu ya. Padahal kan penting di dalam kesimpulan untuk menyampaikan gitu ya. Jadi harus bisa memanage waktu. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat bahwa sama lokasinya, tapi terutama di bimbingan saya tolong nanti fokus bahasanya dibedakan ya. Sehingga nanti untuk ini ada makalah nggak ya Bu Vero atau Bu Erna? Luarannya harusnya Iya. itu Ada poster ya Bu. Poster, Erna. oke. Poster Dan makalah. Poster dan laporan. Makalah. Ya. Poster dan laporannya. Artikel. Nggih. Artikel juga. Bu Erna artikel juga toh? Tahun lalu juga iya, Bu. Iya, ada. Artikel itu di submit di mana? Kalau artikel tidak sampai publish, Ibu. Hanya membuat artikel begitu. Sebenarnya kalau tidak sampai publish sebenarnya. Ya. Sebetulnya kalau artikel tidak publish leman-leman, tapi kalau publish juga data sekunder juga susah gitu ya. Nanti harus dengan seizin Pak Kuku gitu ya. Jadi jangan serta-merta terus artikel dipublish tanpa seizin dari video yang mewakili adik, karena ini datanya adik.
Itu jadi fokus bahasan dibedakan dan harus disampaikan ya, kayak Mbak Imelda, LC itu apa, fungsinya apa. Tadi tidak disampaikan secara jelas, jadi hanya hitungan di mana, di lapangan saja. Ada laporan ini kemudian ditampilkan ini. Nah, itu yang perlu kalian breakdown. Sebentar, ini maaf ini karena sebentar. Maaf ya, ini karena saya sambil di panti rapih begitu. Oh, nggih, Bu. Oh, ada apa, Bu? Siapa yang Oh, sakit? ini suami. Oh, Udah. kalau apa namanya bedah minor. oh, Jadi yang lanjutannya yang operasi kemarin November saraf kejepit. Kemudian ini masih ada beban dan ini tindakan gitu. Jadi masuk kemarin. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Amin. lancar Maaf operasinya, ini Bu. Tidak apa-apa, Bu Ani. Apa Ibu mau fokus dulu dengan Bapak? Enggak, Sudah. Itu apa artinya semuanya sudah bagus. Tolong nanti fokusnya ya di dalam laporan jangan sampai sama ya tentunya. Tapi jangan kemudian Mbak Imelda dengan Mbak Ruth tidak sama di saya. Tapi Ibu Herna sama. Bu Herna tadi Mbak siapa? Mahardika, Bu. Mbak Mahardika nanti sama dengan Mbak Ruth jangan gitu ya. Jadi kelima ini harus berbeda, fokusnya harus dilihat. Punya variasi sendiri-sendiri. Ya, punya variasi sendiri. Dan lebih didetailkan ya. Jadi jangan sampai dari data di lapangan kemudian aja dilaporkan begitu, jangan. Jadi kalian harus searching juga materi-materi referensi lain. Misalnya kalau LC itu apa sih, fungsinya apa sih, tahapannya apa saja disampaikan. Nah, nanti itu yang dikonsultan. Jadi ada sesuatu tambahan ilmu yang kalian dapatkan selain dari data-data yang ada di lapangan. Gitu. Jadi pemahaman ya, menambah pemahaman gitu ya, yang nanti kalian bisa konsultasikan kepada Pak Kuku sebagai pembimbing di lapangan dan konsultasikan kepada kami sebagai pembimbing gitu ya. Gitu. Jadi jangan hanya memboyong data saja. Jadi harus ada narasi, harus ada penambahan narasi-narasi atau keterangan-keterangan lain yang mensupport apa yang kalian jadikan titik fokus. Saya rasa itu Bu Vero, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih sekali lagi Pak Kuku dan juga Adik Karya atas semuanya gitu ya, membekali anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ani. Sami-sami. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Kukuh Damarjati ST, silakan waktu saya berikan sepenuhnya. Monggo Pak Kukuh. Baik, selamat siang Ibu-Ibu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf ini saya belum terlalu proper dari segi persiapan Zoom meeting ya, karena saya posisi lagi di lapangan, ini lagi di masjid, ini lagi berteduh di masjid. Kebetulan ada masjid dekat dari lokasi. Untuk ngikutin Zoom dari teman-teman mahasiswa magang. Untuk yang pertama saya ingin berkomentar bahwa teman-teman magang dari TNY ini sudah banyak berprogres dan sudah lebih detail dalam menangkap materi-materi atau pekerjaan-pekerjaan di lapangan itu tidak hanya sekedar dari kulitnya saja, tapi lebih menyelami lagi dari pekerjaan tersebut. Mungkin kedepannya ditambahkan lagi terkait dengan permasalahan-permasalahan seperti tadi yang pada saat pekerjaan girder, jikalau ada momen chambernya tidak memenuhi syarat, itu nanti kita lakukan apa untuk menjadikan solusinya. Terus
Untuk pekerjaan rigid itu kalau teman-teman ngikutin itu kan dia pengecorannya per segmen. Nah, nanti permasalahan di lapangan, semisal ada permasalahan trouble alat atau trouble dari plan-nya terkait support material betonnya seperti itu, mungkin nanti bisa teman-teman dalami sampai situ. Nah, mungkin tidak hanya bertanya kepada saya selaku pembimbing kalian, tapi juga bapak-bapak pelaksana di lapangan, terus ada konsultan juga, jadi tempat kalian bertanya. Nah, harapan saya hitungan tetap kalian pelajari, kalian pahami, cuman pada saat di dunia pekerjaan itu hal-hal di luar materi perkuliahan itu yang harus kalian dalami, harus kalian cari supaya nanti tidak kaget. Dan materi-materi di kuliahan dengan lapangan kalian compare dan kalian korelasikan. Oh, ternyata materi yang saya pelajari di bangku perkuliahan mengenai ini penerapannya di lapangan itu seperti ini, tetapi karena ada permasalahan jadinya bisa seperti ini gitu loh. Nah, itu mungkin kalian bisa nalar sampai sana. Ya, mungkin sedikit banyaknya dari saya seperti itu. Untuk sekarang kita juga lagi dalam tahap pekerjaan rigid, jadi full rigid dan full erection girder. Jadi saya juga ingin ngucapin beruntung lah buat teman-teman magang pada masa-masa atau periode sekarang, karena pekerjaan erection girder itu bisa beruntun kalian ikutin, bisa 3-5 jembatan karena ada percepatan proyek kita. Dan juga rigid juga bisa kalian temui juga yang sekarang juga ada 2 alat dan 2 sub. Kalian juga bisa tuh nanti lihat dan compare dari segi manpower-nya, dari segi metode kerjanya dan lain-lain, juga kalian bisa compare di sana. Seperti itu mungkin kurang lebih dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Gugu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, waktu saya causkan sepenuhnya kepada Ibu Herna Puji Astuti, STM-SC. Silakan waktu saya berikan sepenuhnya, Bu Herna. Monggo. Ya, terima kasih Bu Vero atas waktunya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Kudamari Jati ya, masih muda sekali, selaku pihak yang kami repotkan di kegiatan magang kali ini. Ya Pak Koko, mohon maaf apabila mahasiswa-mahasiswa kami ada kesalahan dalam berperilaku maupun memang anak baru zaman sekarang misalkan belum tahu di sana mau ngapain, ya namanya anak mahasiswa ya. Nanti kedepannya memang kalau kerja nggak kayak magang ya Mbak-mbak dan Mas-mas. Jadi kerja itu apalagi di BUMN itu beda sama kontraktor swasta. Jadi kalau BUMN karya itu kerja memang benar-benar kita itu di-push di sana. Karena ya sesuai apa yang kita dapat. Jadi kalau saya kan juga pernah BUMN, jadi tahu antara swasta, saya juga pernah swasta sama BUMN tuh pushnya memang beda. Jadi kalau benar-benar pengen ngerasain kerja, dengerin curhatannya Pak Kukuh tuh nanti kalian tahu rasanya kerja itu kayak gimana. Yang benar-benar turun di lapangan itu benar-benar harus bisa menghasilkan sebuah produk. Misalkan jadi pelaksana lapangan itu kan awal-awal biasanya anak-anak kan jadi pelaksana, misalkan bagian erection girder ya bagaimana cara mengkoordinasikan kondisi vendor yang mau erection sama misalkan manpower kita yang kita punya, jadwal yang kita punya, bagaimana kita mengkoordinasikan logistik bagaimana. Nah itu tuh harus bisa ngeramu sendiri ya. Ini rata-rata pada di girder, rigid sama press tension ya tadi ya. Nah, ilmu-ilmu itu bisa kalian tangkap. Kan ada beberapa pihak dari BUMN-nya nanti kalian tangkap bisa, dari pihak vendornya kalian tangkap bisa. Jadi peluang kerja di sipil itu luas ya, Mas, Mbak. Nah, nanti untuk kedepannya, Mas, Mbak, maupun bimbingan saya maupun pembimbingan saya tahu, oh arah saya itu nggak kerja melulu di kontraktor. Oh saya bisa ini di vendor. Oh saya bisa ini kerja di vendor launcher, vendor erection. Oh saya bisa nih kan bagian-bagian yang pelengkap untuk membuat sebuah proyek itu jalan itu banyak gitu ya. Jangan pandangan cuma melulu ke kontraktor bisnisnya aja ya. Di sini ilmu-ilmunya yang didapat udah lumayan dapat
Mas, Mbak, apalagi bimbingan saya Mbak Dika. Mbak Dika di sini gimana Mbak Dika? Iya, Bu. Mbak Dika kemarin pas di lapangan fokusnya kemana? Selain ke yang dipaparkan itu, selain di situ, apalagi? Pekerjaan girder juga, Bu. Selain perkerasan kaku ke pekerjaan girder juga, Bu. Girdernya metodenya yang di sana selain pakai, kalau tadi pakai erection, pakai launcher ya? Anjir. Gimana, Bu? Putus-putus, Mbak. Nanti pakai kren, launcher, nah itu ada beberapa metode lain lagi yang lebih luas agar bisa dipahamin ya. Jadi ilmu di lapangan itu selain kita memperkuat, kita harus memperdalam selain metode yang ada di sana. Jadi nanti untuk wawasan kedepannya, harapannya anak-anak ITNY masih mau membuka peluang untuk mau membuka metode-metode lain. Jadi kerja di bidang metode konstruksi itu juga hal yang keren juga. Jadi kayak gitu ya, peluang kedepannya itu agar diperdalam lagi. Itu saran saya saja, soalnya buat nyangonin aja buat anak-anak yang pengen memperluas. Jadi nggak cuma di kontraktor aja. Itu ya. Dari saya mungkin itu saja, Bu Vero. Karena ini putus-putus, Mbak Dika juga saya mau tanyain gambarnya maju mundur. Ya, dari saya cukup itu. Terima kasih banyak Pak Kukuh dan tim dan segenap karyawan PT Adikarya nggih. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vero waktu dan tempat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ani, Pak Kukuh, Bu Herna, mohon izin saya sebentar saja. Pertama, saya mewakili ITNY, khususnya program studi teknik sipil, menyampaikan terima kasih kepada Pak Kukuh Damarjati, PT Adikarya, bahwa anak-anak kami telah bisa menjadi anak bimbing Pak Kukuh di sana, tentunya belajar semuanya, tidak hanya ilmu pengetahuan terkait dengan karakter juga yang Pak Kukuh pernah kita berbincang waktu itu di lapangan terkait etos kerja itu juga penting. Pinter-pinter tapi kalau nggak punya etos kerja ya pasti ditendang. Gitu ya Pak Kukuh ya, ditendang dari PT Adikarya yang perusahaan besar. Itu juga butuh etos kerja utama, itu pertama. Terima kasih banyak Pak Kukuh. Nanti insya Allah kita bisa tetap bisa kerjasama Pak Kukuh nanti PT Adikarya dengan proyeknya apa lagi. Anak-anak kami bisa kami titipkan lagi ya Pak Kukuh ya. Iya Bu, insya Allah Bu. Ya. Nanti kalau seksi Jogja dibuka yang full elevated mungkin nanti bisa kontak-kontakan lagi. Siap, alhamdulillah. Nomor Pak Kukuh saya simpan dengan manis. Ya. Terus untuk anak-anak semua secara umum memang penyampaiannya sudah cukup bagus. Hanya waktu ya dipastikan di waktu, diperhatikan. Nanti kalau kalian presentasi di mana-mana itu waktu dibutuhkan. Mau bobotnya seperti apa, waktu itu pasti akan diberi. Maksimal 15 menit, bobotnya seberapapun itu. Di mana saja profesional seperti itu. Itu. Terus untuk terkait dari Pak Kukuh tadi, permasalahan juga harus ada dong, sampaikan. Karena itu yang penting itu. Karena apa? Kita belajar problem solving. Kita harus menjadi seorang yang problem solver. Jadi pandai menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Mungkin metodenya, kemudian ada alat kerja yang rusak begini harus bagaimana, ada metodenya mungkin bagaimana. Nah, misalnya seperti ini. Beton, kuat beton tadi berapa tadi? FC aksen 10 gitu ya. Nah, bagaimana itu dari misalnya dari plan datang itu kita tahu itu benar 10 tidak. FC aksen 10 tidak, kan sesuai spesifikasi teknis di kantor misalnya. Nah, itu cara ngeceknya bagaimana? Itu juga perlu kalian
sampaikan. Perlu kalian perhatikan di lapangan seperti itu. Terus kayak misalnya kebutuhan material yang lain, misalnya tulangan. Kita harus kita harus tahu spek teknya. Oh, tulangan yang dibutuhkan ternyata diameternya 18 misalnya, ulir. Kita harus ngecek tuh barang-barang material itu datang, diturunkan. Itu sebelum diturunkan, sebelum menerima tanda tangan terima, itu harus cek juga. Itu juga kalian diperhatikan. Bagaimana jika tidak sesuai? Apa itunya solusinya? Sementara terkait dengan jadwal kan. Kalau kita bekerja kan menggunakan jadwal ya Pak Kuku. Nah, itu kan kita harus oyak-oyakan di situ. Jadwal itu harus sesuai targetnya. Itu perlu sekali. Seperti yang Pak Kuku sampaikan. Jadi pengamatan untuk masalah itu perlu. Begitu saja, mungkin ada Bapak Ibu yang lain, Pak Kuko, Bu Ani, Bu Hena mau menambahkan? Sudah tidak, Bu. Sudah, Bu Heno. Bisa nambah dikit, Bu. Oh ya, Bu Ani cukup, Bu Hena cukup, monggo Pak Kuko. Mungkin terkait dengan bagaimana cara membangun relasi, mungkin bisa kalian pelajari, mungkin kalian bisa apa ya, lebih apa coba membaur sama teman-teman lapangan. Terus ada beberapa ilmu yang tidak diajarkan di kampus seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan para tenaga kerja. Karena dari beda pendidikan yang udah beda, terus dari pola pikir yang udah beda. Bagaimana cara menyampaikan apa yang ingin kita, apa yang jadi keinginan kita sampaikan ke mereka sehingga terwujud sesuai keinginan kita itu kan tidak diajarkan di kampus. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin tadi yang Bu Vero sampaikan terkait permasalahan, jadi lebih kepada di lapangan itu kita sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan metode, tapi faktanya tidak bisa dilakukan dengan metode. Nah, itu bagaimana cara kita mencari jalan keluar lain, tapi endingnya nanti tujuannya sama, tujuannya tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini gitu. Mungkin kalian bisa belajar nanti sama teman-teman pelaksana lain di zona C, zona B, zona A. Nah, mungkin sama saya juga bisa nanti sama beberapa pelaksana-pelaksana senior. Jadi di proyek kita ini kebetulan ada beberapa pelaksana dari berbagai proyek sebelumnya. Mungkin kalian bisa dalami nanti ada yang dari Mandalika juga, ada yang dari proyek LRT. Nah, mungkin nanti kalian bisa dalami, kalian bisa sharing sama beliau-beliau dan mungkin kalian bisa lebih dapat ilmu di sana. Karena juga saya pribadi juga kadang sharing juga sama beliau-beliau yang lebih senior untuk pengalaman sama apa model ke depannya gitu. Gitu aja. Oh, Karena relasi itu sangat mahal di dunia teknik sipil. Kira-kira. iya, betul. Ya, paling gitu aja, Bu. Terima kasih Pak Kuko. Menambahin yang Pak Kuko, Bu Vero sudah berkali-kali nyampein di kuliah, di kelas, bagaimana menyampaikan informasi atau instruksi kerja terkait dengan komunikasi, kompetensi komunikasi kalian kepada tenaga kerja yang disampaikan Pak Kuko di karakter berbeda, mungkin strata pendidikan berbeda. Ya, kalian yang harus turun. Tidak menempatkan diri bahwa kalian seorang mahasiswa di sana. Kalian seorang sarjana, seorang yang lain-lain. Tapi kalian adalah sama rata dengan mereka. Supaya sampai dan tidak ada perdebatan dan hasil akhirnya sesuai harapan tadi. Harapan ya sudah pasti ada di kantor kan punya harapan dari jadwal time schedule, terus dari RAB nilainya sekian, nanti biar dapat profit sekian, itu kan nanti ada hubungannya ke situ. Di situ bagaimana komunikasi dengan tenaga kerja, artinya menghargai mereka supaya mereka mendengarkan apa yang kita instruksikan dan kita menginstruksikan berdasarkan dari acuan-acuan yang ada di situ supaya pekerjaan di lapangan sesuai, tidak ada debat. Namun jangan lupa juga kadang beliau-beliau tenaga kerja memiliki cara mengerjakan. Nah, itu bisa kalian juga tidak boleh membantah. Saling mengambil keputusan yang sama, yang tengah-tengah gitu. Sepertinya itu saja Bapak Ibu, jika tidak ada tambahan,
Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir sore, jadi tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas arahan, saran, nasihat, bimbingan, dan kesediaan kehadirannya. Dan juga mahasiswa semua yang kami sayangi, sekiranya seminar kemajuan presentasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kami cukupkan hingga di sini. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima kasih, buat Bu. semuanya. Nggih. Semoga Matur nuwun Bu sehat Ani, sembuh. matur nuwun Pak Ya Bu Kuko. Ani. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Bu. Nggih. Izinnya nih. Terima kasih, Bu. Wena, ya makasih Pak Kuko. Terima Pak, kasih Pak Bu, Kuko. Bu Vero izin, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, silahkan. Ibu tunggu Izin mau kalian. foto boleh nggak, Bu? Oh, boleh. Ini ada Pak Kuko. Yuk. Tuti, Oh Tuti. iya, iya. Oh iya, pas. Satu, dua, tiga. Saya bebas. Satu, dua, tiga. Makasih, Bu, Pak. Oh, nggak ada gaya bebas lagi. Oh, satu lagi. Pak Kuko senyum tuh manis. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Kuko. Besok ngerepoti lagi. Siap, terima kasih, Bu. Ya, Terima terima kasih, kasih. siap. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Dah, turun ya. Ya Bu. Terima kasih Bu.